blogger. Kali ini saya Revi Dinar akan menjelaskan beberapa pengalaman saya dalam dunia blogging. Mungkin banyak teman-teman semua yang sekarang sedang menonton video ini tertarik dengan dunia blogging. Bahkan mungkin ada juga yang penasaran bagaimana sih caranya blogger bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk menambahkan pundi-pundi rezeki. Nah, di sini saya akan mulai cerita sedikit tentang pengalaman blogging saya ya. Jadi, saya adalah seorang penulis buku sekaligus juga blogger. Blog saya yang pertama kali saya seriusi namanya Blog Kata Revi dengan alamat domainnya wordholic.com. Dan blog yang kedua adalah movierevi.com. Dua blog ini memiliki perbedaan. Jadi, kalau untuk blog yang wordholic.com itu memang fokus untuk beberapa jenis tulisan artikel, diantaranya tentang traveling, lalu tentang opini, tips, dan juga review. Blog Kata Revi ini yang sudah cukup sering bekerja sama dengan banyak brand. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, apakah blog itu bisa menghasilkan uang, Kak Revi? Ya, benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita serius dan mau menekuni dunia blogging, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan, apalagi blogging ini sendiri juga memiliki banyak wadah atau tools yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menambahkan pundi-pundi rezeki. Caranya bagaimana? Yang paling sering dikenal atau paling sering diketahui dari teman-teman adalah dari iklan. Yang sering juga disebut sebagai Google AdSense. Nah, kalau misalnya teman-teman punya blog, lalu bisa lolos seleksi di Google AdSense, teman-teman nanti bisa mendapatkan fee ketika iklan yang muncul di blog teman-teman ini nantinya diklik oleh pengunjung. Kalau saya sendiri di blog Kata Revi ini memang tidak lulus review ya untuk Google AdSense. Jadi Google itu akan menyeleksi apakah sebuah blog itu bisa dipasang iklan AdSense atau tidak. Kalau dari punya saya sendiri dari blog Kata Revi atau wordholic.com itu fokus pada konten. Di sini ada beberapa jenis yang bisa kita maksimalkan. Jadi dengan kualitas konten itu teman-teman bisa mendapatkan tawaran blog placement, lalu ada sponsorship, lalu berikutnya ada juga review. Nah, ini yang sering saya lakukan di blog Kata Revi. Contohnya adalah ketika ada brand yang punya artikel, mereka akan titip untuk posting artikel mereka di blog kita. Nah, itu yang disebut dengan blog placement. Sementara kalau untuk review, ketika ada produk, entah itu berupa make up, website, atau yang lain-lain, biasanya mereka akan minta untuk mereview atau mengulas produk mereka di blog kita. Lalu ada juga yang bentuknya adalah semacam minta dituliskan artikel ya. Jadi si klien ini sudah punya deskripsi tulisan apa yang ingin diminta, lalu keywordnya apa, lalu kita diminta untuk mengolah menjadi satu artikel baru yang juga nanti diarahkan ke webnya mereka. Ini juga bisa disebut dengan titip backlink sekaligus blog placement juga kalau misalnya artikelnya dari klien. Ada banyak cara sebenarnya kalau misalnya kita mau fokus pada konten. Lalu alasan mengapa saya tertarik untuk ngeblog sebenarnya bukan murni untuk mencari tambahan rezeki ya. Jadi awal mulanya karena saya suka sekali menulis di buku jurnal atau buku harian. Sebelum saya menerbitkan buku di tahun 2013, saya suka sekali menulis catatan-catatan opini di buku harian saya, bahkan sejak kelas 2 SD. Dan yang saya tuliskan bukan hanya sekadar curhatan, tetapi kebanyakan adalah pendapat saya tentang isu-isu yang saya hadapi di sekitar. Contohnya mungkin ketika memiliki seorang teman yang mungkin kelakuannya tidak menyenangkan, lalu saya tulis, kenapa ya kok dia berbuat seperti itu, lalu apa penyebabnya. Lalu ketika saya menonton film kartun, saya akan memberikan ulasan berupa pendapat pribadi saya setelah menonton. Jadi
Sejak kecil saya terbiasa menulis artikel-artikel seperti itu yang sifatnya kritis. Ketika memasuki dunia perkuliahan, saya tertarik untuk menjadi seorang content writer. Makanya ketika saya sudah mulai terjun di dunia content writing, saya merasa bahwa saya harus punya blog. Karena dengan blog ini, selain aktivitas menulis saya bisa lebih terarah, saya juga bisa menambah portofolio. Itu sih tujuan awalnya. Jadi blog ini adalah sebagai pengganti dari buku jurnal saya. Karena saya pikir tulisan-tulisan ini kalau hanya saya baca pribadi kok kayaknya kurang asyik ya, dan saya ingin mengembangkan kemampuan menulis saya tidak hanya sekedar curhat, tapi juga bisa lebih bermanfaat buat pembacanya. Makanya di blog saya itu saya menuliskan bahwa tulisan yang saya buat semoga bisa menginspirasi pembacanya. Jadi tidak hanya sekedar untuk konsumsi pribadi. Apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang blogger? Yang pertama pasti tentunya adalah kemampuan menulis ya, terutama menulis artikel. Jadi saya selalu menyarankan di kelas-kelas menulis, terutama di kelas menulis ngeblog atau content writing, ketika kita menjadi seorang blogger, maka fokus kita adalah berusaha untuk menulis artikel non-fiksi dengan baik. Jadi dasarnya adalah itu, kemampuan menulis non-fiksi. Berikutnya adalah mau untuk belajar mandiri, karena seorang blogger itu tidak semuanya kita dapatkan ilmunya dari mentor, ya kan? Walaupun misalnya kita mengikuti sebuah kelas, kunci utama agar kemampuan kita sebagai seorang blogger meningkat adalah kita mau belajar, kita mau praktek, kita mau mencoba tutorial-tutorial yang sudah banyak tersedia di internet dan juga di YouTube. Itu yang perlu dikembangkan. Jadi kemampuan belajar mandiri itu harus kita miliki. Berikutnya yang perlu diperhatikan oleh seorang blogger juga mau membaca ya tentunya. Jadi tidak hanya ketika menulis fiksi, ketika menulis artikel di blog atau sekedar ngeblog konten-konten yang ringan, kita juga perlu banyak membaca. Karena dengan membaca kita pasti akan memiliki banyak input untuk wawasan ngeblog kita. Selain itu juga ketika kita nantinya mau serius nih di bidang ngeblog, kita juga perlu memperbanyak referensi bacaan, baik dari luar negeri maupun yang artikel Indonesia, supaya tulisan kita itu lebih berbobot, lebih bagus kontennya, kayak gitu ya. Saya tertarik ngeblog itu mulai sekitar tahun 2013. Sebelum-sebelumnya sempat ada blog, tapi tidak pernah saya seriusi. Maka ketika saya memutuskan untuk mau menjadi seorang blogger, maka saya buka sebuah blog di Blogspot yang awalnya adalah newrevi.blogspot.com. Setahun berikutnya saya ikut kelas ngeblog, saya ikut kelas nulis artikel, lalu saya memberanikan diri untuk membeli domain yang hingga sekarang teman-teman bisa cari, yaitu wordholic.com. Seperti itu. Menurut saya, untuk menjadi seorang blogger yang sukses itu adalah yang paling utama ya menurut saya adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Karena apa? Seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa ngeblog itu membutuhkan kemauan untuk belajar mandiri. Makanya kalau rasa ingin tahunya kita tinggi, kita mau kepo untuk mempelajari hal-hal terkait blogging ini, entah dari desainnya, utak-atik konten, lalu belajar jenis-jenis tulisannya yang sering ada di dunia blogging, maka rasa ingin tahu ini akan membantu kita supaya tidak putus asa. Karena banyak sekali yang harus kita pelajari di dunia blogging. Kita harus mau mengulas itu pelan-pelan. Berikutnya lagi, supaya kita itu menjadi seorang blogger yang sukses, kita perlu juga untuk menambah networking ya. Jadi blogging ini kalau kalian mau serius, kalian juga harus mau berteman dengan teman-teman blogger yang lain. Ikutlah komunitas-komunitas blogger yang ada di dunia maya. Contohnya warung blogger kalau di Facebook. Lalu di Twitter ada yang namanya blogger perempuan, lalu ada blogger kroni, berikutnya ada sobat blogger dan yang lain-lain.
Kalau kita misalnya ikut komunitas ini, kita akan mendapatkan info tentang job ngeblog misalnya, atau ada juga yang menyebarkan informasi bermanfaat terkait kelas ngeblog. Nah, kelas ngeblog ini perlu kita ikuti kalau kita sudah serius, entah itu yang gratis atau yang berbayar. Saya sarankan teman-teman mau membeli buku-buku ngeblog juga untuk menambah wawasannya. Jadi ada dua ya. Jadi yang pertama adalah rasa ingin tahu, lalu yang kedua ikut-ikut kelas. Lalu berikutnya adalah konsistensi. Jadi supaya teman-teman ini ngeblognya lebih sukses, maka harus mau komitmen untuk rutin upload tulisan baru. Minimal kalau untuk yang masih pemula nih, itu 1 minggu 2 artikel lah ya. Jadi sebulan bisa terkumpul 8 hingga 9 artikel. Kalau misalnya bulan ini ngeblok 1 kali, lalu 3 minggu tidak ngeblok, lalu ngeblok lagi tulisan cuma 1, maka pembaca ini tidak bisa menjadi seorang pembaca yang setia, dan juga ranking blog kita di Google itu tidak akan bisa merangkak naik. Sekarang kalau teman-teman mencari beberapa kata kunci yang saya tulis di blog Kata Revi, ada beberapa artikel yang mencapai halaman pertama di Google. Nah, ini adalah salah satu kuncinya adalah konsistensi untuk mau update tulisan. Jangan membiarkan tulisan kita atau blog kita itu kosong selama beberapa bulan ya. Jadi perlu konsisten dan komitmen. Itu sih dasarnya. Jadi sebenarnya tidak rumit, hanya perlu rasa ingin tahu, lalu mau belajar, lalu berikutnya juga mau komitmen ya, itu yang paling penting. Berikutnya, bagaimana cara supaya kita bisa melakukan monetisasi ya, atau membuat blog kita itu menjadi bisa diuangkan. Itu sudah saya sebutkan tadi, jadi kita kerja sama-sama brand, lalu nanti kita juga bisa pasang iklan, dan berikutnya bahkan kita bisa membuka kelas di blog kita. Jadi kalau misalnya blog kita sudah rame, kita sudah merasa punya skill yang bagus, kita bisa membuka kelas ngeblog, itu juga bisa. Cara pembayaran untuk blogging sendiri itu macam-macam ya. Kalau misalnya saya pernah mendapatkan job menulis artikel di blog orang lain, tapi jadi menulis konten di blog orang lain, di website orang lain itu mereka dari luar negeri dan pembayarannya via yen. Nah, maka kita bisa menggunakan PayPal. Selain itu, kalau untuk yang brand-brand yang lokal, misalnya Indosat, Traveloka, dan yang lain-lain, sorry ya, jadi saya sebutin iklan di sini, ini hanya sekedar contoh saja, jadi karena beberapa brand ini sering mengajak blogger untuk bekerja sama. Jadi brand-brand ini biasanya juga melakukan sistem kerjasama dengan agensi, lalu si agensi mencari blogger yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Nanti sistem pembayarannya akan disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh agensi. Jadi ada juga kontrak kerjasama, lalu nanti juga ada informasi tentang pembayarannya kapan, misalnya 45 hari setelah tulisan dimuat misalnya. Jadi setiap kali teman-teman diajak kerjasama dengan brand ataupun mungkin dengan individu atau klien, mintalah brief yang jelas dan juga mintalah penjelasan soal ketepatan pembayaran. Jadi tetap profesional ya, walaupun sifatnya kita tidak pernah bertemu secara langsung. Kebanyakan job-job ngeblok yang saya terima juga via email ya, atau via medsos, lalu disambung dengan chat WA pribadi. Maka dari itu tidak pernah ada bertemu langsung dengan klien, tapi karena sudah tahu dan sudah membaca portofolio tulisan saya, maka sistem kepercayaan itu bisa dibangun. Bahkan salah satu klien saya sejak tahun 2018 sampai sekarang itu masih meminta saya untuk bekerja sama dengan dia karena merasa tulisan saya lumayan cocok buat brandnya mereka. Seperti itu. Salah satu blogger favorit saya yang membuat saya semangat untuk terus ngeblog adalah Trinity. Jadi kalau teman-teman mungkin secara tidak langsung pernah mendengar ya, The Naked Traveler, yaitu seorang blogger atau travel blogger yang suka sekali berkeliling dunia dan menuliskan tulisannya di blog. Dia adalah salah satu
blogger favorit saya, dan kebetulan saya juga pernah beruntung untuk mewawancarai Mbak Trinity di blog saya. Yang kedua adalah Raditya Dika. Saya sangat suka sekali dengan tulisan-tulisannya Raditya Dika yang segar, lucu, dan humoris tentunya. Nah, saya juga sudah membeli beberapa bukunya. Dari mereka saya belajar bahwa ngeblog itu awalnya tidak untuk tujuannya tidak untuk materi sebenarnya, tapi untuk aktualisasi mereka. Mereka ingin agar cerita-cerita mereka yang menarik itu bisa dibaca oleh banyak orang. Dan ketika akhirnya banyak orang yang membaca, barulah keberuntungan itu mengikuti kan. Jadi sebenarnya tujuan utama ngeblog itu utamakan untuk berbagi, untuk memberikan informasi. Bahkan kalau kita punya blog, ini juga bagus untuk personal branding sebenarnya. Jadi tidak secara langsung memberikan uang mungkin, tapi ini bisa membantu kita untuk lebih dikenal dan juga bisa sebagai sebuah portofolio seperti yang saya lakukan. Jadi ketika ada klien yang ingin bekerja sama dengan kita dalam bidang penulisan, kasih aja sodori beberapa contoh link artikel tulisan blog kita. Jadi blog ini sangat membantu untuk membangun personal branding. Saran saya kalau untuk teman-teman yang tertarik untuk ngeblog, maka maulah belajar, maulah untuk berkenalan dengan banyak teman-teman sesama blogger, dan jangan minder. Kalau misalnya sudah mulai banyak blognya, cobalah untuk ikut sesekali ikut kompetisi atau tantangan menulis di blog misalnya. Jadi kita bisa mengukur bagaimana kemampuan blog kita ya. Lalu yang berikutnya adalah kita juga harus mau mampir dan juga membaca konten-konten di blog teman-teman kita. Jadi kalau misalnya di Twitter itu biasanya kita sesama blogger akan saling follow, lalu nanti kita akan saling membaca tulisan masing-masing. Minimal bangunlah engagement atau hubungan dengan nge-retweet atau misalnya membagikan tulisan mereka di blog, lalu kita mention namanya supaya kita saling mendukung ya, kita saling support. Itu yang sangat bagus. Lalu berikutnya adalah kita harus mau terus upgrade pengetahuan, karena secara nggak langsung seorang blogger itu juga harus aktif di media sosial dan juga harus update soal teknologi terkini. Maka seorang blogger itu usahakan tidak terlalu gaptek lah ya. Kita harus tahu penggunaan tools-toolsnya Google yang paling sederhana, misalnya tahu cara menggunakan Google Analytics, lalu tahu fungsi-fungsi di Blogspot itu apa saja, misalnya kalau mau pakai Blogspot. Lalu tahu juga berita-berita terbaru, misalnya di tahun ini sekarang sudah tidak ada namanya Google Plus. Lalu juga mulai banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk ngeblog. Itu minimal kita harus tahu wawasannya. Dari mana kita tahu itu? Ya, maka perbanyaklah networking kita sesama blogger dan juga bergabunglah di sebuah komunitas blogger agar informasinya terus terupdate. Nah, inilah beberapa cerita saya soal dunia blogging. Mungkin tidak terlalu lengkap ya, karena saya juga masih belajar. Walaupun begitu, mungkin jika teman-teman ingin belajar lebih banyak lagi, teman-teman bisa mampir di Instagram wordholic_class atau mampir ke Instagram saya refi_dinar REFFI_DHINAR. Di situ ada beberapa tautan ke kelas menulis saya, Wordholic Class. Nah, di sana nanti akan ada beberapa tips menulis dan juga tips ngeblog. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin bisa mampir ke Instagram saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.